Halo, sahabat puter pelung semua. Salam Kuakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan membawakan materi perbedaan puter pelung lomba dan puter pelung terasan. Baiklah teman-teman, puter pelung lomba adalah puter pelung yang secara kualitas suaranya relevan dengan penilaian pakem lomba. Teman-teman semua, ketika kita mengikuti lomba suara burung ya, atau gantang burung di perlombaan, nah diusahakan burung-burung kita memenuhi dengan kriteria pakem lomba. Nah, ketika burung-burung kita memenuhi kriteria pakem lomba itu, maka burung puter pelung itu yang kita sebut sebagai puter pelung kelas lomba atau puter pelung lomba. Nah, saya akan menjelaskan tentang kriteria yang biasanya digunakan di dalam penilaian pakem lomba. Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa suara itu memiliki suara depan ya, atau intro. Nah, suara depan atau intro itu yang baik terdengar lebih jelas. Jadi ada powernya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu juga ada suara tengah ya. Suara tengah yang di dalam puter pelung ini adalah sudah sebagai wajib ya. Itu suaranya harus panjang dan satu nafas. Jadi suaranya panjang tetapi tidak terpatah-patah atau terputus-putus. Jadi tidak ada staccato. Jadi satu nafas panjang. Itu kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang ketiga yaitu suara ending atau suara ujung. Nah, suara ujung itu biasanya koaknya ya. Nah, itu yang bagus itu juga harus terdengar jelas. Masih ada power ya, walaupun tidak harus misalkan sampai seperti muntah ya. Itu tidak seperti itu. Jadi yang penting suara endingnya itu terdengar jelas. Itu kriteria yang ketiga. Jadi selain suara depan, suara tengah, kemudian suara ujung. Nah, kemudian kriteria yang keempat yaitu suara yang baik adalah materi vokal atau materi suaranya itu baik. Dikatakan baik apabila secara intonasi itu suara itu terdengar jelas, terdengar bersih, sehingga kalau didengarkan itu menjadi lebih enak atau menjadi lebih merdu. Dan ketika kita dari jarak jauh pun ketika burung itu berbunyi kita sudah dengar karena suaranya bening. Itu materi vokal atau materi suara yang baik. Nah, kemudian kriteria yang terakhir
yaitu memiliki pola irama atau cengkoknya. Nah, di dalam pola irama atau cengkok ini bermacam-macam. Ada yang polanya sendaren, jadi panjang tapi lurus ya suaranya. Kemudian ada yang iramanya selendro ya, jadi sudah ada gelombang agak naik tapi belum begitu tinggi ya. Nah, ini yang tipe selendro. Kemudian ada juga yang pola iramanya pelok. Ini jangkauan nadanya sudah 1 oktav jadi agak tinggi. Nah, ini sudah terdengar kadang seperti ngelik seperti itu, tetapi tetap satu nafas. Nah, kiranya itu teman-teman. Jadi puter pelung dikatakan puter pelung lomba atau puter pelung kelas lomba adalah yang memiliki kriteria jelas, yaitu yang relevan dengan pakem penilaian lomba yang meliputi suara depan, suara tengah, suara ujung, materi vokal, dan pola irama atau cengkok. Intinya begitu teman-teman. Kalau kita memiliki burung yang kriteria suaranya relevan dengan kriteria itu, maka kita sebut sebagai puter pelung lomba. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan berikutnya, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, tolong klik subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu puter pelung terasan. Teman-teman semua, puter pelung terasan adalah puter pelung yang secara kualitas suara kurang relevan dengan penilaian pakem lomba. Akan tetapi puter pelung terasan ini juga memiliki kelebihan-kelebihan yang lain, seperti adanya keunikan suara, sehingga bagi penghobi burung puter pelung tetap mengidolakan puter pelung terasan. Begitu teman-teman. Jadi yang kita maksud dengan puter pelung terasan, intinya bahwa ketika puter pelung itu secara kualitas suaranya itu tidak sesuai dengan pakem lomba. Jadi mungkin ada sedikit kekurangan ya, tapi juga ada kelebihan, walaupun kelebihan itu bukan pakem lomba, sehingga burung-burung yang sifatnya inovatif atau burung-burung yang suaranya unik, nah ini malah masuk di puter pelung terasan. Contohnya puter pelung yang bersuara staccato atau terputus-putus atau guguk ya. Nah, ini justru masuk puter pelung terasan. Termasuk juga ada yang tipe suara mungkin kedengaran horor seperti menakutkan ya suaranya. Nah, ini justru masuk di dalam terasan karena sudah kurang relevan dengan pakem lomba. Atau mungkin suara-suara unik yang lain, seperti suara seperti orang tertawa, suara seperti orang menangis. Nah, ini kebanyakan masuk di dalam jenis terasan. Oleh karena itu tidak heran ketika sekarang
banyak teman-teman yang mencari, justru sebenarnya yang dicari itu yang jenis puter belung teras. Kiranya hanya itu teman-teman. Jadi saya kira cukup jelas perbedaan antara puter belung lomba dan puter belung terasan. Dari saya sekian dulu. Materi-materi lain kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja Betfam Simbang Mandiraja Banjarnegara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.